Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang merupakan salah satu jurnalis senior di tanah air dan juga merupakan konten kreator dan juga, wah ini banyak juganya, dan juga Persija banget, yaitu alias Jakmania. Siapa lagi kalau bukan Mas Taufik Ardiansyah. Halo Bung. Selamat datang Mas. Thank you Bung. Ya, terima kasih juga kepada Mas Taufik yang tadi pagi nih teman-teman, saya kirim pesan jam 7.30 pagi, tolong Mas datang hari ini aja. Kita ulas Persija secara full. Yes. Mulai dari sedikit sejarahnya dan juga target untuk menjadi juara musim ini dan kemenangan semalam yang sangat historis. Tapi sebelum kita bahas itu, saya tahu juga dari Mas Taufik sendiri, bahkan ada juga di bio di akun IG Anda, Yes. bahwa Anda mantan ketua PSSI Pers. Yes. Ya, yang saya ingin tanyakan dan juga saya ingin agar Mas Taufik juga sharing kepada viewers kita. Sebetulnya peran dari PSSI Pers ini apa? Maksud saya fungsinya ini apa sih PSSI Pers? Karena saya juga baru tahu ada yang namanya PSSI Pers. Walaupun sebelumnya saya sering mendengar dari teman-teman wartawan PSSI. Iya. Atau bagian dari grup wartawan PSSI. Tapi saya baru tahu ternyata ada juga organisasinya. PSSI Pers. Nah silakan bisa jelaskan. Oke. Jadi jadi gini Bung. PSSI Pers itu perkumpulan Bung ya. Wadah untuk mengakomodir para wartawan-wartawan yang aktif meliput PSSI dan sepak bola Indonesia. Jadi ya ini semacam kayak Pokja atau kumpulan kerja. Biasanya itu kan kalau misalnya kita ke balai kota itu ada Pokja wartawan balai kota. Oke. Kita ke otomotif ada namanya Pokja Forum Wartawan Otomotif. Itu betul. Nah di PSSI seperti itu Bung. Ada juga? Ada juga. Oke. Dinamakan PSSI Pers. Kurang lebih kira-kira fungsi sama lah kayak Pokja-Pokja lain. Kita mengakomodir wartawan-wartawan untuk liputan kegiatan sepak bola Indonesia. Oke, dan siapa saja jurnalis yang bisa ikut atau bisa menjadi anggota? Organisasi ini terbuka Bung. Syaratnya cuma aktif saja meliput sepak bola Indonesia minimal itu 6 bulan atau setahun gitu Bung. Itu sudah bisa disebut member lah di PSSI Pers. Oke, setahu saya Mas, kalau kita keluar negeri, kita mau ngambil akreditasi sebagai pers, maka akan ditanyakan dari media mana. Dan biasanya dulu kalau kita sebut media itu website, itu jarang diterima. Jadi yang mereka inginkan ya paling enggak Anda itu koresponden ke salah satu koran atau Anda itu penulis di salah satu koran baru dikasih akreditasinya. Nah, yang saya ingin tanyakan kan tentu jika menjadi bagian dari PSSI Pers, kita bisa mendapatkan akreditasi juga dong kalau mau nonton pertandingan. Pertandingan di sini di tanah air. Oke. Jadi alurnya itu ada perwakilan PSSI yang di grup wartawan, Bung. Ada ya? Jadi kita punya grup WhatsApp nih. Di situ isinya ada semua wartawan dan ada juga bagian dari pengurus PSSI yang ada di sini. Nah, ketika menjelang pertandingan FIFA Series misalnya, itu pengurus PSSI yang dia in charge di bidang media, dia akan sounding ke grup. Teman-teman, ini kita membuka akreditasi media untuk FIFA Series. Silakan isi Google Form. Sampai waktu yang sekian. Tapi kita juga, maksudnya PSSI juga berhak menolak apabila ada media-media yang tidak memenuhi syarat. Nah itu maksud saya yang tidak memenuhi syarat, apakah mereka yang hanya punya website atau mungkin yang hanya mengatasnamakan jurnalis tapi mungkin juga belum punya pengalaman yang cukup baik. Nah itu yang saya ingin tanyakan, karena pada saat itu sudah lama, tahun 2003 pada saat saya meminta akreditasi ke luar negeri, mereka nanya kalau kita hanya menanyakan website itu ditolak langsung. Ini klub ya, level klub. Nah yang saya ingin tanyakan, seumpamanya nih saya nih, walaupun saya kan bukan media, ya saya nggak tahu nih apakah YouTube channel termasuk media atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kan sudah berjalan nih, saya punya juga lama. Nah apakah saya bisa nggak sih, saya ingin mendaftar ke PSSI Pers, ya kan? Kemudian setelah itu kalau ada pertandingan saya ingin minta akreditasi. Seperti itu terbuka nggak PSSI Pers? Sepemahaman saya Bung ya. Itu PSSI hanya menerima talk yang media aja Bung. Jadi media pun kita misalnya membuka pendaftaran Bung. Itu kan misalnya terjaring 1.000 pendaftar misalnya. Di situ bisa lihat Bung, ini media olahraga, ini media entertainment misalnya gitu. Ini media politik. Nah, biasanya ketika timnas main di GBK itu berbagai macam media tuh mendaftar Bung. Iya, biasanya begitu. Benar. Ada media yang nggak pernah liputan PSSI pun hadir tahu-tahu gitu. Mendaftar tahu-tahu. Nah, ini yang
disaring oleh PSSI, dibantu oleh PSSI Pers, karena PSSI Pers kan yang ada di lapangan, Bung. Iya, betul. Untuk menseleksi mana-mana media yang lolos verifikasi. Oke. Jadi artinya nggak semua orang lah bisa menjadi bagian dari PSSI Pers, kecuali dari media yang memang sudah terdaftar. Betul kan, seperti itu kan. Oke, yang saya ingin tanyakan tentang posisi Mas Taufik sebelumnya sebagai ketua PSSI Pers. Ya, tugas Anda apa saja pada saat itu? Maksudnya, apa yang harus Anda lihat dari organisasi ini? Apa yang harus Anda monitor? Iya, yang pertama tentu kita ikut memantau perkembangan timnas, Bung. Maksudnya perkembangan timnas Anda juga punya hak untuk kritisi? Minta waktu, misal kita minta waktu untuk PSSI untuk menjelaskan misalnya. Misalnya, contoh, ada misalnya kejadian yang di sebuah pertandingan misalnya, Bung, kita butuh statement PSSI, nah itu kita bisa bisa audiensi untuk PSSI, statement dong soal ini gitu misalnya. Kayak gitu, Bung. Jadi peran PSSI Pers menjembatani wartawan dengan PSSI. Nah, biasanya ketika saya memimpin, Bang Arya Sinulinga yang biasa meladeni anak-anak media. Karena dia kalau nggak salah bagian media ya? Komite media. Pada saat itu ketua komite media. Ketua komite media ya? Yes. Oke, terus gimana situasinya pada saat Sintayong tiba-tiba dipecat pada saat itu? Itu kan heboh. Yes. Heboh satu Indonesia kan pada saat itu. Jujur itu kaget, Bung ya. Secara pribadi kaget karena Sintayong saat itu kalau nggak salah habis menang lawan Arab kalau nggak salah, Bung ya. Iya, betul. Benar, menang lawan Arab di November. Menang lawan Arab. Terus diberhentikannya di Januari. Benar. Jadi mengganti kita bisa berhitung, Bung, mengganti pelatih di tengah jalan, di tengah sebuah event yang sedang berlangsung, ini sebuah risiko yang sangat mahal harganya, Bung. Iya. Gitu. Kecuali mengganti pelatih di dalam menjelang sebuah event. Kayak sekarang John Hetman misalnya. Dia disiapkan untuk FIFA Series, dia disiapkan untuk AFF. Nah, ini tidak terlalu berisiko seperti PSSI mengganti Sintayong di tengah jalan gitu. Jadi ya kita sangat kaget gitu. Dan ya ternyata setelah mendengar berbagai sumber, ternyata banyak drama-drama di balik pemecatan itu, Bung, gitu. Ya, dan banyak versi juga. Sampai sekarang kita juga gak tahu mana yang benar ini ya kan. Versi PSSI seperti ini, versi Sintayong seperti ini. Betul, gitu. versi pengamat lain seperti apa. Betul. Ya kan, terus versi yang banyak yang dapat bocoran lah dari katanya ruang ganti atau apa. Sampai hari ini kita belum tahu versi sebenarnya. Yes. Tapi dampak dari pergantian itu adalah kita lihat kegagalan lolos ke Piala Dunia. Betul. Tapi kan kegagalan lolos ke Piala Dunia itu bukan berarti timnas kita kan sudah kiamat. Tadi Anda mengatakan soal John Herdman. Yes. Nah, pandangan Anda terhadap pelatih baru ini seperti apa? Anda hadir dong pada saat jadi perkenalkan itu di konferensi pers. Hadir. Kesan saya itu pertama gini, Bung. John Herdman, orang Inggris, saya pikir tinggi besar, Bung. Oh. Ternyata kecil orangnya. Sama Pak Erik pun begitu. Setara gitu, sejajar orangnya gitu. Okay. Jadi itu yang pertama saya kali kesan ketemu John Herdman ya. Kecil orangnya ternyata. Saya pikir tinggi besar. Nah, sebelum PSSI mengumumkan John Herdman itu teman-teman media tuh udah pada riset, Bung. Siapa John Herdman ini gitu. Latar belakangnya bagaimana, prestasinya bagaimana. Ternyata melihat CV, dia ini pelatih yang membuat sepak bola Kanada ini lolos ke Piala Dunia, Bung. Betul. Ini sebuah sebuah sejarah yang secara CV itu lebih baik dibandingkan pelatih timnas sebelumnya. Iya, jelas. Patrick, betul, gitu. Patrick, ya. Jadi ketika PSSI memilih Herdman, saya menilai ada sebuah harapan, Bung. Setidaknya di tahun pertama ini kan ujiannya pertama kan FIFA Series ya. Iya. Oke lah, di sini mungkin belum, kita nggak bisa berharap hasil maksimal, tapi setidaknya ada progres yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia ketika dilatih oleh John Herdman. Oke. Dan memang sebelumnya pelatih asal Inggris yang melatih timnas kita Peter Witt dan Simon McManamy ya. Peter Witt sebenarnya lumayan bagus pada saat itu. Cuma lolos ke final gak juara. Simon yang tempo hari gak jalan kan. Sama sekali, terus Sintayong ambil alih ya. Oke, setelah kita bicara soal timnas, karena gak ada lagi untuk bicara soal timnas ya kan. Ini kan belum ada pertandingan lagi. Nanti kita tunggu juga. Yang saya ingin tunggu sebetulnya dari John Herdman, pemanggilan pemain. Iya. Ini menarik, Bu. Oke, apa coba ada info apa? Karena saya ingin menunggu apakah akan ada pemain baru gak sih yang dipanggil gitu. Sebentar, ini menarik karena belum lama ini John Herdman pergi ke Pakansari untuk memantau Garuda Yaksa melawan Perseka Tegal. Oh, saya baru tahu ini. Iya. Jadi
Saya dulu sempat ketika zaman Sintayong, Bung ya, saya sering mendengar keluhan klub-klub bahwa Sintayong itu tidak mau turun ke klub-klub. Oke, ke stadion. Ke stadion. Ketika itu. Nah, melihat John Herdman yang seperti ini saya semakin percaya diri bahwa ini nih pelatih yang memang tepat buat timnas, Bung. Oke. Dia mau belusukan, dia mau ke Persija, dia mau ke Bali, bahkan ke Liga 2, Bung. Nah, apa yang dia lihat di Liga 2 itu, di pertandingan tersebut? Apakah ada pemain yang dia pantau? Dia bilang, ya kita mencoba melihat potensi pemain yang ada di kasta kedua gitu. Begitu, sampai ke kasta kedua dia nonton? Kasta kedua, Bung. Kasta kedua. Ini ya luar biasa sih. Luar biasa loh ini kasta kedua, karena biasa kan yang dilihat hanya yang Liga 1 atau sekarang kita tahu Super League. Betul. Terus setelah pertandingan nggak ngomong apa-apa, nggak ada informasi apapun. Doorstop itu dia menjelaskan bahwa saya kesini melihat potensi pemain yang ada di bawah divisi pertama, artinya di bawah Super League, Championship gitu. Luar biasa ya. Gitu, karena di ajang ini itu pemain muda itu ya ingin menunjukkan kemampuannya gitu untuk naik ke kasta atas. Iya, seperti itu. Ya maka itu kita tunggu ya teman-teman. Nah yang saya ingin tahu, jangan-jangan ada pemain-pemain baru yang nanti dia panggil, karena setelah FIFA Series ini kan ke Piala AFF. Betul. Jadi, dan yang menariknya di konferensi pers dia mengatakan sudah bicara dengan 60 pemain. Yes. By telepon tentunya. Itu 60 pemain kan bukan jumlah yang sedikit. Betul. Lebih banyak daripada pemain-pemain yang kemarin dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia round 4. Artinya kemungkinan bisa juga, ini feeling saya nih. Jangan-jangan nanti ada timnas A, timnas B loh. Jangan-jangan yang mungkin dia fokuskan untuk event-event internasional yang level tinggi beda, mungkin yang untuk Asia Tenggara itu beda lagi, bisa juga loh itu nanti. Bisa jadi. Tapi yang paling masuk akal adalah karena AFF ini bukan bagian dari FIFA Matchday. Betul. Nah inilah John itu perlu pemain-pemain yang memang bersumber dari Super League, Bung. Karena memang kompetisi kita nih ya bisa berhenti, tapi liga lain kan nggak bisa berhenti. Iya, nggak bisa berhenti. Di luar apalagi. Di luar. Dan apalagi. Itu sudah saatnya mereka pre-season. Klub-klub di Eropa kan akhir Juli kan, betul. Setelah World Cup, ya kan. Betul. Oke, setelah kita bahas soal PSSI Pers, sedikit tentang timnas, sekarang waktunya kita bahas tentang klub kesayangan Anda, karena Anda kan ini Jakmania ya. Jadi saya ikutin Mas Taufik ketika di beranda saya tiba-tiba muncul di akun IG saya konten Anda. Awalnya saya gak langsung follow karena sering masuk dan saya dengerin, ya kan, kenapa ini sering masuk ke beranda saya dengerin. Ternyata bagus juga narasi Anda ya, informasi tentang Persija, informasi tentang sepak bola Indonesia, dan narasi-narasi Anda itu kalau yang saya selama ini ikutin, nggak tahu kalau besok, tapi nggak merendahkan tim-tim lain juga. Anda fokus dengan tim yang Anda support, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa informasi yang mungkin saya juga nggak tahu dan viewers nggak tahu, dan saya suka hal-hal semacam itu. Maka itu kemudian saya follow, saya ikutin terus, akhirnya saya undang. Dan sekali lagi saya berterima kasih Anda mau hadir di sini. Jadi pertanyaan pertama saya soal Persija adalah sejak kapan Anda mengikuti Persija? Sejak kapan Anda menjadi Jakmania? Dulu tahun 2005 itu saya masih SMP, Bung. Kalau nggak salah SMP kelas 3. Waktu itu kebetulan saya pesantren. Pondok pesantren di Jakarta Barat. Ketika itu saya ingat Persija lawan PSMS Medan. Main di Lebak Bulus. Wow. Kabur saya, Bung, dari pesantren. Dengan beberapa teman, kalau nggak salah 5 orang atau 6 orang gitu. Untuk nonton. Itu di Lebak Bulus? Lebak Bulus. Iya. Jadi dari Jakarta Barat saya ke Jakarta Selatan, nebeng kalau nggak salah saya. Nebeng kendaraan sana sini, nyampe Lebak Bulus. Loh kok seru ya nonton Persija gitu. Akhirnya kecanduan dari situ. Oh, itu pertama kali nonton lawan PSMS. Itu kan match besar itu dulu. Kalau Persija lawan PSMS kan salah satu pertandingan klasik kan. Oke, jadi dari situ ngikutin. Terus sering nonton di stadion seberapa sering tuh? Ketika masih di pesantren, masih dalam asrama, ya mungkin intensitas ke stadion langsung sih jarang, Bung ya. Paling saya pernah juga ke stadion itu ketika Persija lawan Persib, ketika Persib nggak jadi tanding. Yang ketika stadion itu full. 2000 berapa? Lupa saya juga. Iya, lupa saya juga. Ada itu ya? Pernah itu ada. Saya ada di sana. Oh. Setelah itu ya selebihnya nonton di TV. Ada warung di dekat pesantren. Nah, di situ kadang kalau habis asar pertandingan Persija, kita nonton di situ. Oke, siapa pemain dari Persija yang Anda sangat terkesan? BP, Bung ya. BP memang luar biasa. BP luar biasa. Betul. Dari dulu sampai sekarang ya rasanya BP itu masih jadi idola lah. Bahkan saya pernah punya posternya, Bung, di kamar saya dulu. Oh, oke. Wow, luar biasa. Dan BP yang saya suka juga dari attitude dia. 1000% profesional pemain ini. Luar biasa benar-benar.
Dan cara dia heading itu gak ada lawannya itu. Ya kan? Tapi kemarin itu saya lihat Axel juga bagus itu. Ya. Heading-headingnya juga. Yes. Menurut saya Axel tuh the next BP, Bung ya. Dia itu badannya nggak terlalu besar, tapi bisa punya heading yang bagus gitu, Bung. Ya, lompatannya bagus itu gitu. Gila dia. Cuman sayangnya memang dia nggak terlalu banyak main di Persija musim ini. Karena sekarang persaingannya lebih ketat. Betul. Di putaran kedua. Tapi sebelum kita bicara soal putaran kedua, saya ingin menanyakan dulu tentang euforia juara tuh 2018. Jadi juara Piala Presiden, jadi juara Liga. Itu kan momen yang Anda rayakan dong. Betul. Sebagai Jakmania, karena kan Anda baru ikutin dari 2005. Nah, itu Anda sebelumnya sudah berekspektasi gak sih Persija kemungkinan akan menjadi juara Liga 2018? Tentunya setiap musim tuh harapannya selalu ingin juara, Bung. Setiap musim. Pokoknya kalau bisa juara lah. Kalau bisa juara. Oke. Cuman ya momen sulit itu ketika 2012 Persija krisis finansial. Lalu ketika lagi bagus itu di 2015 Persija lagi bagus tapi Liga berhenti. Betul. Yang Kian Bilik waktu itu, Bung. Iya. Akhirnya ya baru rezeki jodoh di 2018 ketika itu. Apa faktor yang menurut Anda membuat Persija juara pada saat itu 2018 ya. Itu kan ada Simic itu. Yes, secara materi pemain saat itu memang mendukung buat juara, Bung. Apalagi Simic itu lagi on fire ya, Bung. Iya, betul. Gitu. Waktu itu dia tuh jadi salah satu striker asing yang terbaik Persija sebanyak sejarah lah. Top skor kan? Top skor juga waktu itu. Top skor Persija dia. Bukan top skor Liga. Top skor Liga kalau nggak salah pemain dari Kroasia itu, Rakic ya kalau nggak salah. Rakic itu kalau nggak salah yang menjadi top skor pada saat itu. Oke, dan setelah 2018 kan kita lihat performa Persija gak konsisten. Yes. Ada banyak sekali pergantian pelatih. Tapi sebelumnya ketika Teko tuh dikasih waktu tuh. Iya. Lumayan lama tuh dia melatih Persija. 2017 kalau nggak salah dia mulai. Liga 1 itu 17, ya? 18, dia bukan 2016 ya, Mas? 16 bukan itu, yang ISC itu bukan dia? ISC itu Paulo Camargo. Paulo Camargo berhenti di tengah jalan, diganti Jan Saragi. Terus dia masuk 2017? 17. Terus Jan Saragi itu lisensinya nggak masuk, manggil Mamak Al-Haddad. Oke. Pernah, iya itu saya ingat itu. Yes. Betul, sempat latih juga dia. Terus Teko masuk 2017. Nah, itu kan satu full musim dia dikasih waktu tuh. Yes. Ya kan? Kok sekarang saya lihat Persija gak sabaran gitu. Maksudnya setelah era Teko, kan Teko memang gak juara first season. Dan itu banyak perubahan yang dia biasa lakukan di line up. Tapi 2018 juara. Setelah itu dia pindah ke Bali kan. Tapi setelah Teko pindah ke Bali kan Persija banyak ganti pelatih tuh. Seperti gak sabaran. Apa faktornya sih yang membuat Persija sekarang gampang gitu ganti pelatih? Tentunya ketika pelatih datang ke Persija, Bung, itu ekspektasi sangat tinggi, Bung. Untuk juara? Untuk juara. Bahkan beberapa pekan lalu ketika Mauricio itu ditanya oleh wartawan jelang pertandingan melawan, saya lupa Bayangkara apa Persijap gitu waktu itu. Saya lupa di GBK itu, Bung. Waktu itu ada wartawan yang bertanya, ini banyak pemain baru yang didatangkan di putaran kedua. Oke. Ekspektasi supporter menjadi lebih besar artinya. Iya, betul. Bagaimana Anda melihat ini gitu? Ya dia bilang, sebagai pelatih saya tuh udah dapat ekspektasi tinggi, tekanan besar tuh ketika hari pertama saya datang ke Persija. Oke. Itu artinya siapapun pelatih yang datang, pressure selalu sama, Bung. Oke. Selalu dituntut harus juara. Nah, ketika tidak sesuai target ya konsekuensinya seperti itu. Dipecat gitu. dia akhirnya. Betul. Ya, seperti Carlos Peña kan. Betul. Musim lalu. Tapi musim lalu itu, Mas, saya agak kaget. Jika saya salah silakan dikoreksi. Kalau nggak salah target dari Persija 4 besar bukan juara. Nah, kenapa kok Persija bisa targetnya 4 besar? Kenapa gak juara musim lalu? Ada sudut pandang apa dari Mas Taufik? Atau ada informasi apa? Ya, kalau yang saya melihat Persija ini benar ya, 4 besar kan? Kalau nggak salah musim lalu, betul besar. Ya? Kalau yang saya lihat, Bung, ya, Persija ini itu mulai percaya proses, Bung. Jadi dari 4 besar dulu, lalu tahun ini juara atau bagaimana gitu. Jadi memang waktu itu targetnya 4 besar, tapi pena tidak sampai akhir musim gitu maksudnya. Karena sudah jauh di tengah mereka. Benar. Itu sudah di luar papan atas kan. Benar. Akhirnya ya tidak selesai sampai akhir. Iya, tidak selesai. Oke, sekarang musim ini datang Mauricio Souza. Yes. Mauricio Souza kita tahu sebelumnya sudah berpengalaman lah dengan Madura United dan oke lah, memang Madura mainnya bagus waktu-waktu dengan dia, tapi dia kan nggak selesai secara full karena ada Championship Series. Betul. Oke, pada saat Mauricio Souza di kontrak, nah Anda melihat pelatih ini seperti apa? Maksudnya ini kan pelatih asal Brazil dan banyak pelatih asal Brazil itu sukses di Indonesia membawa juara.
tim-timnya. Ya kan? Jackson juga sebelumnya dengan Persipura begitu bagus, Teko kita tahu. Ya. Nah, harapan Anda seperti apa? Apakah Anda juga, karena seingat saya waktu Mauricio masuk itu sudah ada target bahwa Persija juara nih, untuk Persija juara musim ini. Nah, harapan Anda seperti apa dengan Mauricio Souza? Tentunya dari sisi saya sebagai pencinta Persija, Bung ya, tentu ingin juara. Tapi melihat rekam jejak, kayaknya kalau mau juara berat kalau dilatih oleh Mauricio, Bung. Oh begitu. Kalau menurut saya, Bung ya. Oke. Karena Mauricio ini kan datang ke Indonesia ini kan di eranya ketika dia tuh datang ke Madura pertama. Betul. Di Madura, waktu itu Madura lolos sampai Championship Series dengan finish di posisi 4. Iya benar. 4 besar. Benar. Nah, untuk menjadi, kalau Persija mau bersaing di papan atas, ya Mauricio itu bisa. Tapi untuk juara, saya pribadi belum tentu yakin, Bung. Oke, jadi maksud Anda untuk bersaing di papan atas bisa. Mauricio Souza masih mampu lah. Masih mampu. Tapi untuk juara belum tentu. Untuk juara belum tentu. Karena kita melihat kemarin Persija tidak konsisten aja, Bung. Lawan Arema kita kalah di kandang. Itu ya kekalahan yang benar-benar tidak masuk akal gitu, Bung. Oke. Sulit diterima oleh para supporter lah terutama. Oh begitu. Oke. Ya, kita yang harusnya bisa menang, stadion full supporter, tapi kalah di kandang, Bung. Iya, karena saya juga ada telepon Mas Taufik teman-teman sebelum pertandingan itu, saya nanya. Ada 2 pertanyaan yang saya tanya kepada Anda. Pertama, Anda masih ingat gak? Saya gak tahu. Pertama saya tanya, Persib melawan Malut. Anda langsung jawab, Malut gak mungkin dapat poin. Ini udah milik Persib ini pertandingan. Walaupun saya bilang, wah kemungkinan ini draw Mas. Tapi Anda dengan yakin mengatakan, sulit Malut dapat poin. Ini pasti Persib yang menang. Pertanyaan kedua yang saya tanya, oke Mas, Persija lawan Arema FC, ini via telepon kita ngobrol. Persija lawan Arema FC, Anda juga mengatakan hal yang sama. Seharusnya Persija menang ini. Ya kan, paling jelek draw. Tapi ternyata kalah, maka itu sekarang saya bisa melihat Anda kecewa banget dengan hasil itu. Apa yang Anda bisa analisa dari pertandingan itu? Apa yang menjadi faktor Persija sudah menguasai jalannya pertandingan? Bukannya sulit saja mencetak gol, sulit create chances yang berbahaya lawan Arema FC. Gak sebanyak seperti semalam lawan Bali United. Menurut saya salah satu kunci sukses Arema itu ada pada pemain-pemain yang pernah membela Persija di putaran pertama, Bung. Seperti Rofahmi. Oh iya, betul. Benar. Fransa. Mereka ini kan pemain-pemain yang setengah musim ini kan dilatih sama Mauricio, Bung. Oh iya, tahu betul cara Mauricio laju bola seperti apa, strategi seperti apa. Makanya Rio itu orang yang sangat mengerti bagaimana mematikan Donny Pamungkas, Bung. Karena Rio Fahmi. Oke. Gitu. Lalu Hansa Moyama, dia tahu ketika Persija bola ke sayap lalu dioper, Hansa Moyama yang selalu bisa memecahkan gitu, Bung. Jadi ya menurut saya ini tidak terlepas dari peran para pemain yang sebelumnya membela Persija. Pindah di Fransa malahan mainnya bagus. Iya. Hampir cetak gol juga dia. Hansamu juga hampir cetak gol. Iya kan, ada peluang juga. Tapi kenapa kadang-kadang para pemain Persija tuh bukan saja sulit melakukan finishing, tapi create chances pun sulit, seperti kebaca gitu, karena bola lebih banyak ke Alano. Betul. Apa gak ada variasi serangan dari Persija? Mungkin karena itu mereka akhirnya tidak banyak memainkan Fransa dan sekarang ada Jean Mota. Iya. Bahkan dalam pertandingan semalam pun Jean Mota pun belum main, Bung. Tapi menurut saya Persija ini belajar dari kegagalan lawan Arema, Bung ya. Sehingga saya melihat di pertandingan lawan Bali United, ini ada hal yang berbeda yang mereka terapkan, Bung. Apa tuh bedanya? Memasukkan Aladin di belakang Maxwell Souza. Iya, itu mereka bergantian tuh. Padahal sebelumnya Aladin mainnya di depan, lawan Arema. Jadi menurut saya dengan adanya Aladin situ, adanya Gustavo, adanya Maxwell, adanya Alano, konsentrasi back Bali itu terpecah. Kita bisa lihat bahwa semalam itu ketika Bali lawan Persija itu, titik sebelah kanan itu Yusuf Melana itu yang paling sering dicecar, Bung. Betul, itu weak point itu. Itu di situ. Akhirnya dia diganti oleh mantan bek Arema tuh, Rizky Dwi. Gitu. Oh, jadi dengan adanya Aladin di tengah itu merupakan sebuah keputusan yang benar dong dari Mauricio Souza. Pertama saya melihat Persija ingin bermain lebih ofensif, Bung. Itu. Nah, hadirnya Aladin di tengah bergantian dengan Maxwell ini menjadi konsentrasi back akan terpecah. Gitu. Dan itu memang terbukti. Oke, tapi selain Aladin di tengah, yang saya terkesan dengan Jordi Amat yang sekarang sudah dipindah ke tengah. Nah, ini dari mana ide Mauricio Souza pindahin dia ke tengah? Kayaknya Jordi ini lama-lama nyaman, Bung, tengah, Bung. Iya, bahkan dia visinya lebih bagus. Dia dapat 2 peluang loh untuk cetak gol. Dia ada memberikan 2 umpan kunci yang sukses. Nah, Anda melihat peran Jordi Amat
dari putaran pertama ke putaran kedua seperti apa? Kalau saya pribadi melihat dia putaran kedua sudah lebih tenang mainnya. Artinya jarang kesalahan dan dia tidak perlu banyak berlari. Iya kan? Kalau yang di putaran pertama kan dia di back tuh. Berat tuh bagi dia tuh. Iya. Ya, pertama soal peran dia sebagai pemain tengah, Bung ya. Saya melihat dia itu pernah memerankan peran itu di timnas, Bung. Era Sintayong. Pernah ya? Lawan siapa ya pada saat itu? Itu saya lupa, Bung. Saya pernah melihat friendly dia main? Mungkin friendly ya. Saya lupa. Mungkin kalau dicari masih ketemu di jejak digital. Nah, dari situ ketika Persija krisis pemain tengah, yang saya yakini adalah Jordi maju ke depan, Bung. Dan itu terbukti gitu sampai sekarang. Oke. Gitu, karena ketika Persija main dengan formasi 3 back, ini di putaran pertama, Bung ya. Jordi back, itu formasi 3 back. Oke, iya. Persija itu menempatkan Jordi itu di sebelah kiri dan itu berat banget, Bung, buat orang seusia Jordi. Iya. Main dengan posisi back tengah sebelah kiri harus sprint gitu, Bung. Betul. Itu terlalu berat lah buat Jordi. Nah, ketika dia pindah ke tengah, itu dia lebih enjoy di situ. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman di situ. Oke, dan saya melihat juga peran dari Rizky Ridho lebih besar sekarang di Persija. Iya. Ya, apalagi beberapa kali dia bisa mengirimkan bola-bola yang akurat tuh ke depan nih. Ini hanya menurut hemat saya, mungkin juga saya salah, boleh dikoreksi oleh Mas Taufik. Kayaknya dengan Jordi Amat masuk dia lebih improve nih, Rizky Ridho ini. Benar gak sih daripada musim lalu? Iya. Kayaknya pembacaan permainan tim lawan, cara dia kasih bola ke depan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa sebelumnya dia gak bagus, enggak, tapi udah lebih matang nih dia. Iya. Nah, menurut Anda ada efeknya dong, ada Jordi Amat di Persija? Ada, Bung. Kita tahu kan Jordi ini kan mentor lah bagi pemain muda, Bung ya. Semua di Persija ya. Semua di Persija dia mentornya gitu. Jadi ya apalagi Ridho dan Jordi ini sama-sama pemain timnas, Bung. Nah, itu. Jadi ketika Ridho ketemu mentor yang tepat, ya itulah akan semakin matang skillnya gitu. Sayangnya Ridho tidak bisa main ketika lawan Makassar. Akumulasi kartu kuning, Bung. Iya, kalah ya Persija. Kalah Persija. Nanti. Oh, maka itu kemarin waktu dapat kartu kuning dia menyesal banget Rizky Ridho. Aduh gimana gitu kan. Itu kartu kuning kalau nggak salah dia melanggar Kopitovic itu. Yes. Betul, yang di babak kedua itu, yang dia pakai tangannya. Iya. Tapi itu main di Persija tapi belum tahu main di mana ya. Kalau tadi saya dapat info ngeliat itu di JIS, Bung. Balik ke JIS. Wah, gila dong, bisa rame dong. Saya ngeliat seseorang lah. Tanggal 20 kan? Tanggal 20. Oh, luar biasa, karena memang Persija dari awal maunya mainnya di JIS kan? Main di JIS, cuman rumputnya kan kita tahu sendiri. Lagi perawatan ya? Perawatan. Oke. Gitu. Nah, terus tadi Anda mengatakan soal Doni Tri Pamungkas. Nah, saya melihat Mauricio Souza ini pelatih yang fair loh. Sebenarnya saya tidak melihat, kalau saya ya sebagai penonton dan pengamat, saya tidak melihat ada sesuatu yang jelek dari Alan Cardoso. Cuman Alan Cardoso ini kalau saya melihat lebih sering out of position dan delivery bolanya tidak selalu akurat. Dan ternyata dia tersingkir oleh Doni Tri Pamungkas yang sudah tidak sibuk lagi membela timnas. Dan Doni Tri bahkan sekarang sulit digeser oleh Shane Patinama, walaupun Shane masih baru kan. Jadi mungkin dia juga belum nyetel gitu. Nah, ini Doni Tri ini bisa luar biasa ini permainannya. Artinya Persija ini tidak pernah berhenti dong mencetak pemain-pemain berkualitas. Betul. Nah, Anda melihat Doni Tri sejauh ini musim ini seperti apa? Ini musim terbaik Doni Tri loh. Iya. Di Persija. Betul. Menurut saya, Bung ya, pada prinsipnya setiap pemain muda yang selalu diberikan kesempatan bermain itu akan semakin matang, Bung. Itu betul. Nah, Doni itu ketika dia diberi kesempatan, dia bisa menunjukkan kemampuannya, Bung. Oke. Jadi dia bisa memenuhi ekspektasi pelatih sehingga ya pelatih nggak perlu ragu lagi untuk menunjuk dia. Bahkan ya tadi Bung bilang dia bisa menggeser Alan Cardoso. Iya. Kan ada pemain yang ketika diberi kesempatan dia nggak perform. Betul. Tapi Doni konsisten, Bung. Konsisten ya, benar. Bahkan dalam laga lawan Bali, dia bisa mempersempit ruang Gopel, Bung. Iya, betul. Itu luar biasa. Gopel yang ketika di JIS itu bermain sangat merepotkan. Dia kasih assist itu. Iya, itu dia bisa mematikan pergerakan pemain lawan. Benar. Dalam laga tandang malah. Iya. Luar biasa Doni Tri. Nah, dan kemenangan Persija atas Bali sudah Anda ekspektasikan sebelumnya, dan saya ada menonton salah satu konten Anda di mana Anda mengatakan baru Teko yang bisa mengalahkan Bali. Betul. Betul ya? Di kandang Bali. Betul. Jadi kemenangan semalam itu setelah berapa tahun tuh? 8 tahun, Bung. 8 tahun. Terakhir ya? 2018. Itu kebetulan ketika Persija menang di Bali, ketika Teko itu saya ada di sana, Bung. Oh, nonton. Oke. Okay. Kalau nggak salah waktu itu Bali tuh dilatih oleh Widodo.
Oh, Widodo Ceputro. Oke. Situasinya tuh itu masih awal musim itu ya kalau nggak salah. Udah jalan liga. Oh, udah jalan liga. Udah jalan liga. Ini situasi tuh mirip-mirip dengan apa yang terjadi semalam, Bung. Oke. Bali kalah, supporter marah. Supporter Bali. Semalam supporter marah semalam kan, Bung. Walaupun di kamera gak kelihatan. Iya, kan di layar kaca gak kelihatan. Iya, flare ada. Ya situasi seperti itulah ketika saya ada di Bali ketika itu 2018. Sama juga. Sama. Oke. Nah, itu pada saat itu Teko bisa menang, saya lupa strateginya seperti apa. Dia kan biasa pressing counter dia kan? Iya. Memang kayaknya pelatih yang bisa juara itu kalau di Indonesia tuh pelatih yang seperti itu deh, Bung. Kita lihat Persib juga mirip-mirip mainnya kayak Teko. Iya, PSM ini Tavares ya kan, gitu. Boyan Hodak sama kan seperti itu kan? Iya. Jadi nggak perlu main bagus, tapi ya menang. Iya, penting menang. Iya, tapi kan musim ini Persija main bagus, ofensif, cetak banyak gol. Ini apa maksudnya ini? Apakah harus main menyerang menurut Anda? Persija, saya suka loh cara bermainnya. Saya gak bohong sama sekali. Ya kan, ini benar, saya selalu mengatakan kepada setiap orang, karena mereka main itu untuk mencetak sebanyak mungkin gol. Tapi sebelumnya kelemahan itu di defense. Namun semalam tuh dengan Andri Tani bisa catat clean sheet. Bahkan Bali hanya punya 2 peluang on target, itu salah satu yang berbahaya tuh dari Irja pada saat injury time. Saya pikir itu sebuah progres ditunjukkan ketika ada Fabio, Jordi Amat, ada Thales Lira, ada Rizky Ridho, ada juga Bruno mainnya bagus. Semalam itu bagus mainnya Bruno setelah blunder lawan Persib. Ada Donitri, kompak banget di pertahanan. Nah, Anda melihat bahwa sekarang di putaran kedua ini sebetulnya para pemain Persija mentalnya sudah semakin kuat gak sih? Tentu saya melihat semakin kuat, Bung ya. Apalagi kehadiran beberapa pemain baru ini membuat persaingan di posisi masing-masing itu menjadi lebih kompetitif, Bung. Artinya kalau misalnya dia nggak perform di lapangan, ketika diberi kesempatan ya dia akan tergeser gitu. Jadi ya ketika dia diberi kesempatan, itulah yang mengharuskan pemain itu harus fight, bermental petarung sehingga akhirnya dia bisa membantu tim. Dengan cara Persija pakai strategi menyerang ini, kalau saya sebelumnya mengatakan beresiko, tapi saya lihat kemarin nih sudah ada sedikit improvement, walaupun nih gak jaminan juga. Nah, kalau Anda sebagai supporter gak deg-degan tuh nonton pertandingan semalam, kan hampir itu Bali cetak gol di injury time. Bener. Titik balik Bali United itu datang ketika mereka memasukkan Boris, Bung. Saya melihat ganti Jans Raffet ketika dia masuk, aduh nih orang masuk lagi. Kita tahu Boris ini musim ini memang belum banyak bikin gol, Bung. Betul. Tapi dia itu striker yang bisa bikin gol dalam situasi yang kita sendiri nggak mungkin dia bikin gol gitu, Bung. Nggak pernah menyangka. Situasi sempit dia bisa bikin gol. Inilah yang bikin jantung terasa deg-degan, apalagi taman waktu 12 menit. Nah, itu serasa seperti malam begitu panjang. Dan lebih dari 12 menit karena benar. Ada beberapa kali para pemain Persija perlu mendapatkan perawatan. Betul. Bahkan saya baca tadi pagi di sosmed rame bahwa Persija pakai jurusnya Bali United. Guling-guling itu benar gak sih? Memang ada beberapa kali kok jatuh terus, bahkan siapa tuh? Thales Lira kalau nggak salah. Baru kejar bola atau apa jatuh. Saya bilang ini tiba-tiba kram juga nih dia. Iya kan? Tapi jurus seperti itu sebetulnya membuat para pemain lawan tuh frustasi, dan itu biasa jurus yang dipakai oleh para pemain Bali United sebelumnya. Benar. Ya kan? Setuju. Bener gak sih ada jurus seperti itu atau taktik semacam itu? Gak taktik sih, itu bukan taktik. Ada cara seperti itu yang dipakai semalam. Tapi terlepas dari teori-teori yang tadi Bung sampaikan, Bung ya, memang laga pertandingan Bali lawan Persija itu memang high intensity, Bung. Itu menguras tenaga sehingga ya kalau pemain kelelahan di atas menit 95 itu hal yang wajar sih, Bung. Itu sih hal yang wajar. Terlepas apakah itu ada instruksi ya itu kita tidak tahu. Kita belum tahu juga. Tapi rame itu di rame. Ya kalau dibilang cocok logi ya cocok aja, Bung, gitu. Iya, tapi itu kan ujung-ujungnya kan menang. Yang penting ya, dan clean sheet. Tapi saya pikir jika para pemain Persija bisa finishing lebih baik, ya kan itu sudah kill the game. Harusnya menurut saya setidaknya 2 atau 3-0 itu bisa menang, Bung. Jadi ketika semalam pertandingan Persija selesai, saya langsung kontak Coach Ricky Nelson. Oke. Via DM. Coach, selamat bisa menang. Harusnya bisa menang lebih dari 1-0, Bung. Coach, menurut saya. Ya memang harusnya bisa menang lebih dari 1-0, cuman ya kita syukuri aja lah, katanya gitu. Iya, betul. Aladin itu berapa kali peluang? Banyak dia. Dari dekat itu terkena mistar. Iya. Iya kan? Nah, Aladin ini kan salah satu dari banyak pemain baru di putaran kedua. Dan kalau menurut saya Persija adalah klub yang boros musim ini. Di awal musim mendatangkan banyak pemain,
putaran kedua banyak pemain lagi. Ini kan luar biasa dong ini klub. Artinya nggak ada masalah finansial dong musim ini. Iya dong. Artinya kan sudah bisa belanja pemain banyak. Ya kalau kita melihat sponsor yang nempel di dada, lalu juga dukungan supporter yang rata-rata itu stadion penuh, saya rasa untuk berbicara kesulitan finansial sih harusnya sih nggak ada, Bung ya. Nggak seperti musim lalu. Nggak seperti musim lalu. Ya buktinya pemain-pemain baru banyak yang didatangkan. Dan bukan pemain-pemain murah. Benar. Iya kan, dari liga-liga yang bagus, dari kasta yang tinggi seperti Aladin kan dari kasta pertama. Yes. Di India Jean Mota juga sama kan, bahkan Jean Mota pernah setim dengan Messi. Walaupun belum main. Shin Patinama juga sama. Nah ini dengan mendatangkan banyak pemain ini, juara dong artinya. Mudah-mudahan, Bung ya. Tapi kalau kita melihat Persib yang masih punya satu laga tunda melawan Borneo, ya sebenarnya masih terlalu dini untuk memetakan bisa nggak ya Persija juara gitu. Cuma kita tinggal lihat aja, bisa nggak konsisten Persija gitu di kandang maupun kandang gitu, Bung. Iya betul, karena sebelumnya lagi bagus-bagus kalah lawan Semen Padang. Betul. Nah itu juga saya kaget loh, kalah kan 1-0 itu. Kalah. Ada yang kartu merah ya kalau nggak salah. Ada. Vigo Dennis. Ya, dan kalau Nego 2 kartu merah. Oh 2 kartu merah. Kalau Nego setelah itu. Nah dengan mendatangkan sebanyak ini pemain, oke lah, tentu targetnya ini sekarang ya now or never. Kalau mau juara ya juara musim ini, karena kan uang juga keluar sudah banyak. Dan sebelumnya kan kalau yang saya berbicara juga dengan ketua Jakmania saat ini Diki, dia juga mengatakan bahwa targetnya menang terus di kandang ketika main di kandang. Dan sebelumnya itu jalan, walaupun ada 2 match draw, lawan Malut dan juga lawan Bali, ya kan 2 match draw Jijis, terus kalah kan lawan Arema FC kan, tapi sekarang kan menang lagi lawan Bali. Nah kalau menurut Mas Taufik masih on track gak sih ini target juara? Melihat permainan Persija ketika bertandang ke Bali, saya masih optimis, Bung. Harapan juara itu tetap ada gitu. Tetap ada kan? Cuma ya lagi-lagi seperti tadi saya bilang, Mauricio ini penyakitnya inkonsistensi, Bung. Oke, dalam hal apa? Apakah dalam susunan pemain? Tapi saya melihat susunan pemain jarang dia ganti. Menurut saya permainan yang kadang kerap mudah dibaca sih, Bung. Jadi mudah ditebak, variasi serangannya aja, Bung, yang perlu diimprove. Saya bahkan beberapa kali bilang Persija ini kalau mau juara ya harus bermain dengan cara yang lebih hebat daripada ini, Bung, gitu. Oh, seperti apa itu? Ya seperti ya kalau misalnya dari sayap itu buntu ya kita bisa main dari tengah. Iya, gitu. benar. Kayak gitu, Bung. Benar. Jadi ada skema serangan yang bervariasi ya. Betul. Kalau enggak kan gampang banget. Betul. Kebaca sama para pemain tim lawan. Betul. Kan? Apalagi ketika menghadapi tim yang pernah ada pemain Persijanya ketika lawan Arema tuh, Bung. Itu udah. Iya, itu saya baru tahu dari Anda lo, luar biasa lo ini Mas Taufik lo. Saya nggak pernah kepikiran, benar. Nah, tapi ada satu pemain lagi yang dilepas, Rio. Iya. Dilepas, main pertandingan pertama kasih true pass. Iya kan? Saya justru mengira Rio akan menjadi bagian dari skuad di putaran kedua. Kan dia kan sampai cedera. Tapi sepertinya dari Persija maunya lebih banyak pemain-pemain Brazil ya. Biar menyatu. Tapi Anda melihat peran dari Rio seperti apa? Pemain bagus loh dia. Iya. Rio itu ketika di era Thomas Doll menurut saya nyaris tidak tergantikan, Bung ya. Pemain kunci, pemain penting buat Persija. Tapi ketika di Persija era Mauricio, cedera lama itu yang bikinnya tersisih, Bung. Oke. Dia belum menemukan peak performance-nya. Ya udah kalah bersaing lah dengan pemain-pemain pesaingnya dia gitu, Bung. Sehingga ya akhirnya opsi meminjamkan dia ke klub lain itu menjadi jalan terbaik buat Rio. Nah, nanti serunya adalah ketika Persija bertandang ke Bayangkara di Lampung. Itu kapan itu? Nanti ini ya? Bulan April. Oh iya, kan sebelumnya udah lawan kan, mereka udah menang kan. Oke, kalau kita lihat sekarang Persija ada begitu banyak pemain-pemain timnas. Ini kan banyak banget nih. Apalagi juga ada pemain Indonesia kita seperti Sarus Margono yang sebelumnya bermain di luar negeri, sekarang bermain di sini. Nah, Anda melihat dengan beberapa pemain timnas kita yang sebelumnya bermain di luar negeri atau seperti Sirus yang belum dipanggil timnas tapi sekarang bermain di sini, apakah ini sesuatu yang sebelumnya sudah Anda perkirakan sebagai jurnalis bahwa nanti nih para pemain diaspora kita atau para pemain abroad kita akan bermain di Super League? Kan banyak kan netizen kita mengatakan jangan main di Indonesia. Tapi saya selalu mengatakan ya nggak jelek juga kok liga kita, ya kan? Artinya jangan kita bandingkan dengan Liga Inggris, sudah jauh. Iya kan? Tapi kalau kita bandingkan dengan liga-liga lain di Asia Tenggara, ya nggak jelek juga liga kita. Buktinya bahkan Rafael Strike saja mengatakan di salah satu sesi podcast dia dengan channel lain bahwa gak gampang main di Indonesia. Ya kan gak seperti yang dia perkirakan. Jens Raven kita lihat semalam seperti apa, gak mendapatkan ruang. Nah, apakah Anda pernah
pernah mungkin feeling, wah jangan-jangan nanti ini mereka bermain di sini. Tapi sekarang kan sudah banyak yang bermain di sini. Iya. Ketika PSSI menaturalisasi banyak pemain, Bung ya, banyak pemain diaspora menjadi WNI, itu mereka akan pulang ke Indonesia suatu saat nanti, Bung. Oh, Anda sudah feeling? Sudah feeling. Cuman perkara kapannya ternyata secepat ini, Bung. Kayak Tom Hai, dia udah ke Persib, terus ada Eliano yang masih muda, dia juga ke Persib. Betul. Dion Mark juga, ada Jordi Amat, Sen Patinama dan lain sebagainya. Menurut saya sebenarnya sah-sah aja ketika mereka memilih Indonesia, Bung, karena kan ini kampung halamannya gitu. Nah, benar. Dan kalau misalnya kita lihat efek positifnya, ya mereka bisa membantu timnas. Sangat membantu menurut saya. Ketika timnas tidak bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya karena terbentur FIFA Matchday, Bung. Nah, mereka ini sumber daya kita gitu, Bung. Dan juga dari segi recovery lebih baik, nanti mereka kan nggak perlu datang. Betul. Nggak perlu belasan jam sampai ke Indonesia. Betul. Artinya ini keuntungan juga dong bagi timnas kita nanti. Keuntungan, Bung, keuntungan. Makanya saya sangat mendukung. Tapi lagi-lagi, Bung ya, ini tuh satu hal yang bisa diperdebatkan. Oh iya, pasti. Ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra gitu. Jadi ada orang juga yang berpikir lebih baik kamu cadangan di luar negeri daripada main di Indonesia gitu. Ada berpikir seperti itu. Tapi menurut saya ya tidaklah. Mereka juga punya hak buat main di Indonesia. Betul. Dan efeknya juga positif buat timnas gitu loh, Bung. Ya betul, dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di salah satu konten saya, bahwa gak ada urusannya sampai PSSI juga. Karena PSSI kan gak mengontrak ini pemain. Jadi mereka mau main di mana saja ya. Itu adalah hak mereka. Karena kan yang kontrak mereka kan klub, bukan PSSI yang kontrak mereka. Oke, Anda melihat apa dampak yang bisa diberikan oleh Sen Patinama? Karena sekarang kan kalau Jordi udah tapi kan Doni lagi nih. Iya kan? Apakah dia nanti dimainkan di posisi berbeda atau Doni mungkin main di tengah nanti? Doni kan bisa bermain di tengah juga. Iya. Belum ada Mauro juga loh. Mauro ada juga loh di Persija. Wah, Persija banyak sekali ini pemain mewah. Ya, saya rasa efek dari adanya Sen Patinama, ada Mauro, itu pertama menambah kedalaman squad, Bung. Ya, itu pasti. Yang Persija gak punya di putaran pertama. Yang pertama itu Sen bermain di posisi lain, Bung. Ya, Persija kan sempat krisis lini tengah, Bung. Iya, betul. Nah, Sen ini bisa versatile, dia bisa main di DMF, bisa juga main di posisi sebelah kiri. Doni pun juga ketika ada pemain yang sepadan dengan Doni, ketika pelatih membutuhkan, Doni juga bisa maju ke depan, Bung, sebagai wingback kiri gitu. Atau winger juga bisa. Winger juga bisa gitu. Jadi saya rasa ya ini kedalaman skuad yang sangat positif lah buat Persija, Bung. Iya, Apalagi ada Margono yang saya ini jujur di luar prediksi, Bung ya. Karena Eduardo lagi bagus, Andri Tani juga kiper yang menurut saya juga punya kualitas yang bagus. Artinya dengan menambah kiper baru, kiper diaspora, ini menjadi bukti bahwa Persija memang sangat serius buat juara musim ini, Bung, gitu. Nah, tapi dari supporter seperti apa? Maksudnya ekspektasinya dengan sekarang sudah lewat satu putaran? Harus juara. Perjalanan masih panjang, kan baru melampaui 20 pekan kalau nggak salah ya. Betul. Artinya masih ada 14 pekan lagi kalau tidak salah. Ya semua bisa terjadi lah, Bung. Yang penting konsisten. Iya, betul, konsisten. Tapi siapa tim rival yang menurut Anda yang bisa mengganjal Persija menjadi juara? Kan sekarang kan kita lihat kalau di papan atas ada Persib, ada Borneo, dan ada Malut. Malut juga agak beda jauh poinnya dengan Persija. Sayangnya Malut kalah 2 kali berturut-turut sebelumnya. Dan Persib belum main, Borneo belum main. Sehingga mereka punya satu tabungan pertandingan tuh. Mereka akan mainnya Maret. Jujur menurut saya pesaing serius itu Persib, Bung. Persib ya? Persib, karena Persib itu dengan cara main Bojan Hodak itu kayaknya sangat susah dikalahkan dalam laga home maupun away itu, Bung. Kalau Borneo masih sempat inkonsistensi, Bung. Ketika mereka 11 kali tidak terkalahkan, mereka sempat kalah tuh beberapa pertandingan. Nah, Persib ini yang susah rasanya. Apalagi Persib ini kan kalau misalnya kita sedikit menyinggung di Asia, Bung ya. Mereka kemarin kalah 3-0 lawan Ratchaburi. Itu menurut saya ketika Asia ini lepas atau gagal, mereka pasti akan jor-joran fokus ke Liga 1 gitu, Bung. Akan fight di sana gitu. Jadi ini akan menjadi persaingan yang lebih ketat lah. Nah, kalau Anda melihat sekarang Maxwell seperti begitu banyak mencetak gol, saya tidak pernah menduga bahwa Maxwell bisa mencetak banyak gol karena awalnya dia kan bermain posisi nomor 9 terus dia bermain di sayap. Nah, Persija kan sudah lama nih gak punya pemain yang top skor nih. Iya kan? Nah, Anda melihat ada potensi gak sih bagi Maxwell nih? Karena dia lumayan loh sekarang, kenceng juga nih dia. Cetak banyak gol nih.
Maxwell itu kalau nggak salah 12 gol kalau nggak salah Bung ya. 12 gol. Dia hampir cetak gol juga 2 peluang dia semalam. Iya. Jadi saya merasa Maxwell ini pemain yang makin lama itu makin padu dengan Persija, makin sehingga akhirnya dia bisa lebih berperan buat Persija, Bung. Oke. Jadi ketika dia ditaruh di posisi 9, mungkin itu bukan posisi terbaiknya. Nah, ketika di awal, ketika dia digeser ke winger sebelah kiri, itu potensi terbaik yang Mauricio bisa lihat, Bung. Sehingga akhirnya ya dia jadi top skor Persija saat ini. Iya, kan semalam dia kasih 1 assist itu. Betul. Itu luar biasa kan ke Gustavo. Oke, ini pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Apa faktor yang bisa menggagalkan Persija menjadi juara? Pertama, inkonsistensi permainan. Artinya ketika Persija misalnya secara hitung-hitungan harusnya menang nih lawan tim ini, ternyata kalah gitu, Bung. Oke. Faktor-faktor ini yang menurut saya menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat langkah Persija juara. Lalu yang kedua menurut saya sih, mudah-mudahan tidak lagi ada masalah finansial, Bung. Ini sangat penting sekali untuk tim profesional ya. Yeah. Ketika mau juara ya semua hal baik itu teknis maupun non teknis ya harus benar-benar baik gitu, Bung, sampai akhir musim gitu. Menurut saya kalau dua hal itu bisa dijaga ya saya rasa juara juga bisa diraih. Tapi satu lagi, Bung, pemain Persija jangan terlalu mudah emosian, Bung. Nah, ini yang sering saya lihat nih. Ya kan, bahkan ini 2 orang yang di belakang kamera yang boboto, ya kan. Mereka kan boboto gak apa-apa, ya kan, itu kan bukan urusan saya. Saya pengamat harus netral dong. Iya kan, walaupun nih orang pada mengatakan Triple B ini Bung Binder boboto, enggak. Ini bola Bung Binder. Iya kan? Nah, mereka juga mengatakan pada saat nonton pertandingan Persija, kenapa para pemainnya cepat marah gitu. Betul. Kenapa sih? Sebenarnya kan ya kalau bisa menjaga ketenangan itu bisa faktor nilai plus juga bagi para pemain. Artinya gak akan sebanyak kartu kuning atau kartu merah mereka dapat kan? Betul. Apalagi apa yang memicu emosi itu sih? Ya, mungkin yang pertama itu tensi pertandingan, Bung ya. Tensi pertandingan. Apalagi kalau bisa kita ambil contoh ketika Persija main di Bandung, itu baru waktu itu kartu merah kan. Iya. Itu yang sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Yang dia lakukan pelanggaran itu nggak perlu sebenarnya. Tensi pertandingan. Lalu juga kita melihat fakta kok lawan Semen Padang kalau nggak salah itu kesalahan Vigo Dennis. Iya, salah. Terus dia foul, ya kan? Yes. Pelatih ini Mauricio juga pelatih yang menurut saya itu dua kali terkena hukuman akumulasi kartu. Bagi seorang pelatih kepala itu kebanyakan menurut saya, Bung. Iya, betul. Jadi ya benar. Dari pelatih yang mungkin bisa menenangkan diri sehingga pemainnya bisa ikut tenang juga, Bung. Jadi contoh juga bagi para pemainnya kan. Begitu, karena nggak baik lah pelatih kepala nggak bisa mendampingi tim karena akumulasi kartu kuning apalagi 2 kali gitu, Bung. Ya apalagi kalau nanti pertandingan besar lagi. Betul. Ya kan harus melawan pertandingan besar lagi. Betul. Ya kan kalau seandainya Persija minimal bisa nomor 2 akan main di Asia. Betul. Ya kan akan semakin baik dong tentunya bagi Persija dari segi ini. Apa pemasukan, Mas? Kalau menurut saya. Iya. Ya kan, dan saya justru ingin agar Persija nanti bisa bermain terus-menerus di JIS. Karena banyak yang mengatakan kepada saya, main di JIS tuh atmosfernya beda banget. GBK juga bagus. Cuman kalau di JIS tuh deket banget tuh. Betul. Secara jarak penonton memang deket, Bung. Tapi secara rumput itu yang dikeluhkan pemain. Bahkan ketika itu saya lupa pertandingan pertandingan apa, Rido itu bilang rumput ini mengganggu kita cara bermain gitu, Bung. Tanah yang nggak rata. Itulah apalagi build up dari belakang. Betul. Bahaya sekali kan. Betul. Jadi ya inilah PR bersama, Bung. Ya Persija main di JIS tapi JIS-nya juga harus bagus rumputnya. Seperti itu. Ya oke. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti yang juara tim mana. Tapi yang pasti musim ini Super League semakin seru. Dibandingkan musim-musim sebelumnya. Karena biasanya 2 tim. Yang bersaing pernah tuh 3 tim. 2017 pernah juga. Yang 2022 tuh yang ada PSM, ada Persija, ada Persib. Tapi ini sekarang ada 4. Ada Persib, Borneo, Persija dan Malut. Ya kan saya kira Persebaya akan ikut tapi ternyata kalah melawan Bayangkara, jadi agak tertahan. Oke, ini kita sudah selesai, tapi sebelum selesai saya biasa meminta narasumber untuk menyampaikan pesan-pesan kepada viewers kita. Silakan Mas Taufik bisa menyampaikan pesan-pesan ke kamera. Oke. Untuk para supporter Persija, tetap mendukung Persija dalam situasi dan kondisi apapun. Tetap fair, jangan berbuat anarkis karena apapun tindakan negatif itu akan merugikan tim kita. Lalu untuk Persija, tolong konsisten. Setelah menang, jangan kalah lagi tapi harus menang dan menang gitu. Dan untuk para pemain yang sudah sering atau banyak kena kartu kuning, tolong kontrol emosinya karena ketika kalian absen karena terkena akumulasi kartu kuning atau kena kartu merah, itu yang rugi Persija gitu.
Mungkin itu, Bung. Ya, oke. Selesai kita di sini, jadi hampir 50 menit kita ngobrol di sini, tapi semuanya daging. Mulai dari PSSI Pers, terus Timnas, kemudian Persija, dan juga hal-hal lain. Dan saya harapin ini bukan yang pertama dan terakhir. Ya, siap. Yang kita tunggu nanti akhir musim. Siap. Ya kan, apalagi kalau Persija jadi juara, Anda harus bawa trofi ke sini. Loh iya dong, kan bisa juga ya. Siap. Oke, kita tutup sekarang, tapi ikutin slogan dari channel ini, Mas, sambil salam kita. Oke. No hate, no hate, no politics, politik, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Thank you. Thank you, Bung.